Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jemaah rahimahullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam menjalankan salah satu beritanya, yaitu tadi sholat subuh berjamaah, dan insyaallah dilanjutkan dengan kajian ahad subuh yang insyaallah masuk minggu keempat ini kita akan membahas tentang Sahih Adab yang akan dibawakan oleh Ustaz kita Mahmud Hidayat LC. Alhamdulillah, saudara dari teman-teman kita untuk memberikan ilmunya kepada kita semua. Marilah kita lapangkan hati kita membawa Ustaz kita untuk menerima apa segala ilmu yang akan disampaikan. Untuk kepada Ustaz, untuk menghabiskan waktu, silakan. Sebelum memulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
Segala puji bagi Allah atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua sampai dengan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki berupa hidayah taufik agar kita dimudahkan dalam beribadah, baik dengan tubuh kita, dengan harta kita, dengan hati kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari dosa-dosa yang akan menggugurkan amal-amal pahala kita di akhirat, dan semoga Allah mewafatkan kita semua, anak keturunan kita dalam keadaan husnul khotimah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umat-umatnya yang mengikutinya sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita membahas pada faidah yang ketiga tentang adab seorang penuntut ilmu agar memperhatikan posisi duduknya di majelis ilmu, ada faidah yang tertinggal kemarin yang belum kita sampaikan. Di antara keutamaan orang-orang yang hadir di majelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa bagi orang-orang yang mau hadir di majelis ilmu. Hanya hadir saja. Bahkan orang-orang yang sekedar lewat ketika istirahat kerja dan menit berteduh di masjid, lalu ada majelis ilmu, Allah pun mengampuni dosa mereka. Disebutkan di dalam hadis yang cukup panjang. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Disebutkan di sini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat sayyaratan fudulan yatatabba'una majalis adz-dzikr, yang malaikat tersebut terus berkeliling mencari majelis zikir, mencari majelis zikir. Lalu kemudian idza wajadu majlisan fihi dzikrun qa'adu ma'hum, ketika mereka mendapati majelis zikir, bukan zikir yang teriak-teriak gitu ya, bukan zikir yang goyang-goyang kepala sampai muter-muter, bukan, tapi majelis zikir yang di dalamnya ada majelis ilmu, di sana mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, maka disebutkan qa'adu ma'hum, mereka duduk, mereka ikut duduk bersama di dalam majelis itu. Wa hafa ba'duhum ba'dan, mereka kemudian membentangkan sayap-sayapnya, malaikat membentangkan sayap-sayapnya sampai menyelimuti dan menutupi ruang antara mereka, antara langit dan dunia, tertutup. Kalau kita bisa melihat sangat takjub kita. Tapi malaikat kemudian membentangkan sayapnya menutupi ruang antara langit dan bumi, artinya tertutup kita dengan naungan. Di antaranya para ulama di dalam kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, itu makna malaikat membentangkan sayap itu maknanya adalah yang pertama, benar-benar secara zahir tubuh mereka membentangkan sayapnya untuk menutupi, melindungi para penuntut ilmu. Yang kedua, maknanya adalah mereka ridho kepada yang dilakukan oleh para penuntut ilmu. Kemudian ketika majelis zikir itu selesai, araju wa sa'idu ila sama, mereka pun kembali ke atas langit. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan sabdanya, beliau mengatakan, fayas'aluhumullahu azza wa jalla wa hum a'lamu bihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika malaikat datang kembali ke tempatnya di atas langit, Allah bertanya kepada para malaikat, dari mana kalian? Allah bertanya bukan enggak tahu, tapi Allah menegaskan sesuatu kepada malaikat agar malaikat menjelaskan apa yang sedang mereka kerjakan. Ketika ditanya kalian datang dari mana, maka kemudian mereka menjawab, fayaqulun ji'na min 'indi 'ibadin laka fil ardi yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yuhallilunaka wa yahmadunaka wa yas'alunak. Kami habis hadir dari satu majelis di mana hamba-hambamu di sini yukabbir, bertakbir, bertasbih, bertahlil, bertahmid, wa yas'alunak, dan di dalam majelis itu hamba-hambamu meminta banyak hal. Ada yang minta ampunan dosa,
ada yang minta kemudahan urusan, disembuhkan penyakit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa madza yas'aluni," apa yang mereka minta kepadaku. Kemudian malaikat berkata, "Yas'alunaka jannatak," mereka minta surgamu. Maka Allah mengatakan, "Wa hal ra'au jannati," apakah mereka sudah melihat surgaku? Kata para malaikat, "Belum." Ay Rabbi, belum. Kemudian Allah mengatakan, "Fa kaifa law ra'au jannati," lalu bagaimana seandainya mereka sudah melihat surgaku? Maka malaikat mengatakan, mereka manusia akan lebih sungguh-sungguh. Wa mimma yastajiruni, dari apa mereka berlindung, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mengatakan, sesungguhnya ya Allah, mereka berlindung kepada Engkau dari api neraka. Mereka berlindung dari api neraka. Lalu apakah mereka sudah melihat neraka, kata Allah? Kemudian kata para malaikat, belum ya Rabbi, mereka belum melihat neraka, tapi mereka sudah minta surga dan minta berlindung dari neraka. Maka Allah mengatakan, fa kaifa law ra'au nari, lalu bagaimana kalau mereka sudah melihat nerakaku? Wa yastaghfirunak, kata malaikat, mereka akan lebih sungguh-sungguh mohon ampunan kepadamu ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, di sini garis merahnya, qad ghafartu lahum, sungguh aku telah mengampuni mereka semua yang ada di majelis itu. Wa ataituhum ma sa'alu, dan aku memberi kepada mereka apa yang mereka minta, surga dan dihindarkan dari neraka. Ya. Wa ajartuhum mimmas tajaru, dan aku berikan mereka perlindungan dari apa yang mereka berlindung kepadaku. Maksudnya Allah akan berikan kepada kita surga dan Allah akan menghindarkan kita dari api neraka, Bapak dan Ibu. Kemudian salah satu malaikat berkata, ya Rabbi, fihim gulanun abdun khata'un innama marra. Tapi ya Allah, di kalangan mereka ada seorang hamba yang banyak dosanya. Dia cuma lewat di majelis itu. Fajalasa ma'ahum, dia lewat di majelis ilmu, dia ikut duduk. Dia cuma ikut duduk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, humul qaumu la yasqau bihim jalisuhum. Aku mengampuninya. Mereka adalah satu kaum yang tidak akan rugi orang yang duduk bersama mereka. Ini keutamaan majelis ilmu. Bahwasanya orang yang mau hadir di majelis ilmu, Bapak dan Ibu, Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan dosa, Allah akan memasukkan ke dalam surga, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan mereka dari api neraka. Hadis ini riwayat Imam Muslim nomor 4854 dan sahih. Maka jangan pernah terpaksa, tertekan berada di majelis ilmu, karena sesungguhnya kita ini berada di dalam pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sedang mengampuni dosa-dosa kita. Belum lagi di dalam hadis yang sahih, jika seseorang berwudu dengan sempurna, kemudian dia berjalan ke masjid, lalu dia menunggu di tempat salatnya seperti kita, habis salat subuh tetap menunggu selama dia belum hadas, maka malaikat terus mendoakan dia, Allahumma gfir lahum, Allahumma tub alaih, ya Allah sayangilah mereka, ya Allah terimalah taubat mereka. Maka begitu mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Inilah pembahasan di antara pembahasan poin yang kemarin tentang adab di majelis ilmu. Kemudian kita masuk kepada pembahasan pada poin yang keempat di antara adab para penuntut ilmu, ada musyiba. Ada musyiba, yakni jangan kekenyangan, ya, atau tidak boleh penuntut ilmu itu berlebihan di dalam makan. Jadi penuntut ilmu itu tidak berlebihan di dalam makan, Bapak dan Ibu. Ya. Diriwayatkan hadis dari At-Tirmidzi, ini hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma mala'a adami wi'aan syarran min batnin." Cukuplah bagi anak Adam beberapa suapan makanan yang bisa menegakkan tulang punggungnya.
Jadi tidaklah anak Adam ini memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Hasbul adami luqaimatun yuqimna sulbah. Jadi cukup anak Adam itu beberapa suapan yang bisa menegakkan punggungnya untuk aktivitas kembali. Ya. Jadi anak Adam itu idealnya tidak makan sampai kenyang, yang kemudian kalau kenyang kita langsung ngantuk atau tiduran. Nah, penuntut ilmu tidak boleh seperti itu. Ya, lihat sabda Nabi SAW. Fa'in golabatil Adam, kalau seandainya anak Adam dia harus menambah makannya karena selera barangkali suka makanannya, ada batasannya. Ya, disebutkan di sini wa thuluthuhu lit-ta'am. Kita bagi perut kita menjadi 3, Bapak dan Ibu. Sepertiganya untuk makanan, wa thulusun lisyarab. Sepertiganya untuk minuman, wa thulusun lin nafas, dan sepertiganya untuk udara kosong. Jadi kalau makan itu idealnya penuntut ilmu makan itu adalah 2/3 dari perut, sisakan 1/3 kosong. Untuk apa? Untuk udara. Ya, karena kalau penuh semua, ya, ini menyebabkan yusakilul badan menjadi berat, ya, kemudian ngantuk, belum lagi nanti kalau kekenyangan sakit. Ya, saya punya teman, jadi begitu dia kondangan makan banyak tuh, ya, ada banyak apa namanya sih, banyak meja-meja yang cendol, yang bakso, yang somai, apalagi Pak, ada jus lagi, ada mie soto segala macam, dicoba satu-satu semua. Begitu duduk langsung bilang, Ustadz, perut anak sakit katanya. Wah, kenapa antum gitu ya? Ternyata begitu dia ke WC, dia muntahkan dengan jarinya makanannya itu, baru enakan. Nah, yang seperti ini jangan. Kalaupun mau ngicip-ngicip nggak apa-apa, sedikit-sedikit aja, pakai mangkok yang kecil sedikit-sedikit. Ketika perutnya sudah mulai terasa penuh, maka hentikan. Jangan dipaksain. Apalagi penuntut ilmu nih. Kalau kita nuntut ilmu, ya, misalnya kita safari dakwah nih, ada satu majelis ilmu atau di masjid ini nanti ada daurah sifat sholat Nabi dari pagi sampai sore, kan panjang tuh kalau belajar sifat sholat tuh. Atau daurah pengurusan janais dari pagi sampai sore, mulai dari bagaimana jenguk orang yang sakaratul maut, kemudian bagaimana mentalkin, kemudian nanti bagaimana ketika wafat, memandikan, mengkafankan, menguburkan, kan sampai sore itu belajar. Kalau dia nggak jaga pola makannya, yakin di pertemuan pertama begitu panitia di sini menyuguhkan makanan habis sama dia 2 mangkok gitu ya, itu pasti langsung pulang. Kenapa? Kekenyangan. Ya. Jadi penuntut ilmu itu nggak boleh kekenyangan. Cukup dia makan secukupnya saja. Lihat Ibnul Jauzi dalam Saidul Qatir. Ya, beliau itu penuntut ilmu yang luar biasa. Hanya berbekal roti, Pak. Roti, mungkin roti sekarang roti tawar begitu ya, ditaruh di tasnya. Beliau duduk di samping sungai yang bersih, beliau baca kitab. Ketika sudah lapar, beliau keluarkan satu rotinya, dicelupkan ke air sungai, sehingga roti yang keras itu menjadi kering, dimakan. Selesai satu suapan, taruh, selesai. Hanya untuk menegakkan punggung, kemudian dia buka kitab lagi, dia baca. Ya, maka penuntut ilmu seperti itu. Bukan penuntut ilmu ya ibu-ibu ya, diajak suaminya ngaji pengajian ke sana ke Blok M. Begitu tanya jawab sudah keluar. Keluarnya kemana? Ke food court. Langsung makan ini makan ini. Yakin saya nggak akan lanjut di majelis berikutnya. Pasti langsung minta, "Pak, pulang yuk, ngantuk," gitu. Karena nggak jaga. Jadi penuntut ilmu itu bukan orang yang senang makan. Dia benar-benar sungguh-sungguh menyiapkan tubuhnya untuk menerima ilmu. Ya, maka kita lihat pembahasan di dalam hadis ini. Jadi misalnya kita makan pun pingin, suka, ingat hanya 2/3 saja yang bisa kita penuhi supaya kita tetap tegak. Apalagi seorang imam tarawih misalnya. Kalau seorang imam tarawih ketika buka puasa makannya banyak penuh, itu pasti ngantuk. Belum lagi disuruh jadi imam, pasti bersendawa terus, ngap karena penuh perutnya.
Maka jangan terlalu banyak makan. Itu para penuntut ilmu. Baik, penjelasan di dalam hadis yang pertama, ucapan Rasulullah, "Ma mala adami wi'an syarran min batnin." Tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Maksudnya adalah ja'alal batna wi'an kal aw'iyah allati tattakhidu dzurufan tauhinan li sya'ni. Manusia itu telah menjadikan perut itu seperti wadah-wadah yang lain yang enggak ada fungsinya. Semua dimasukin. Padahal perut ini Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat. Ya. Jadi masukkan hal-hal yang bagus dan berikan batasan-batasannya. Jangan semua dimasukin. Ya. Dan ini adalah bukti kita tauhinan li sya'ni. Kita telah merendahkan keadaan perut kita. Semua dimasukin. Kemudian perkataan beliau, hasbul Adam, maksudnya cukuplah bagi anak Adam, ini yakfi, maka cukup. Ya. Artinya anak Adam ini harus mengisi perutnya dengan sesuatu yang memang cukup. Apa itu? Sesuatu yang masuk ke dalam perutnya melalui mulutnya, yaitu gigitan yang kecil. Ya, taghayyuru luqmatin wa hiya miqdaru ma yudha'u fil fam. Yang itu hanyalah ukuran yang diletakkan di mulut kita dengan cukup. Ya, kita kalau makan itu penuntut ilmu jangan seperti orang rakus ya. Kalau makan burger gitu ya, kemudian kita buka mulut kita selebar-lebarnya, wah gitu. Potong dulu pelan-pelan, cukup masuk ke dalam gigitan itu. Ya. Kemudian perkataan beliau, yuqimna sulbah, menegakkan tulang punggung. Maksudnya adalah dhahrahu, yaitu benar-benar punggung kita. Artinya yang tadinya kelaparan begini, begitu makan, asal kita sudah cukup begini, sudah hentikan. Simpan makanannya. Kalau banyak makanan simpan di kulkas. Kalau misalnya nggak habis, bagikan ke tetangga dan orang-orang yang membutuhkan. Ya. Kemudian perkataan beliau, faida golabatil adami nafsuhu. Jika memang anak Adam ini harus memakan lagi karena selera barangkali. Ini maknanya adalah kalau dia pengen yakulu aktsara minal luqaimat, kalau pengen makan diterusin, ya. Maka kemudian beliau mengatakan fathuluthun lit-ta'am, sepertiganya untuk makanan. Ya. Kemudian wa thuluthun lisyarab, sepertiganya untuk minuman. Ya. Kemudian sepertiganya untuk lin-nafas, untuk udara, untuk bernafas. Ayyabqa min malaihi qadru thuluthi liyatamakkana minat tanaffus, yaitu untuk memungkinkan dirinya untuk bisa bernafas dengan baik. Sementara kalau kita lihat sekarang orang-orang itu untuk konten, para konten kreator itu ya, kalau di YouTube di mana itu, mereka bikin konten makan itu. Ya ini nggak bagus. Jadi kalau makan nasi padang itu kita satu sudah kenyang, dia makan bisa 3 sampai 5 bungkus tuh ada. Ya. Ya ini nggak bagus seperti itu. Ya. Maka ini tidak sunnah, tidak sesuai dengan sunnah. Jadi Nabi SAW mengajarkan kepada kita adab di dalam makan. Di dalam makan dan minum itu jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Setelah kita cukup untuk menegakkan punggung kita, maka cukuplah bagi kita untuk makanan tersebut. Taib. Faedah dari pembahasan yang keempat ini, yang pertama adalah tahdziru minasyiba, peringatan supaya kita jangan sampai kalau makan itu kekenyangan. Ini peringatan buat kita, Pak. Asal kita sudah cukup, berhenti, Pak. Makanan itu nggak akan hilang kalau antum taruh kulkas itu. Nanti begitu lapar antum makan lagi. Ya. Memang ada hadis disebutkan nahnu qaumun la na'kul hatta naju'. Kita adalah kaum yang hanya makan ketika kita lapar. Wa idza akalna la nasba'. Dan kita akan berhenti makan sebelum kenyang. Memang hadis ini hadisnya dhaif. Tapi maknanya benar seperti yang tadi kita sebutkan di dalam hadis yang Rasulullah SAW mengatakan ma mala adami wi'an syarran min batnin, tidaklah anak Adam memenuhi wadah ya yang buruk, yaitu adalah perutnya. Hasbul adami luqaimatun yuqimna sulbah, cukuplah anak Adam makan itu dengan suapan makanan yang menegakkan tulang punggungnya. Kemudian Syekh bin Baz mengatakan hadal makna sahih lakin sanad fihi dhaif. Maknanya benar tetapi sanadnya ini lemah. Ya.
Beliau mengatakan, bermanfaat bagi seseorang jika dia makan ketika dia sudah lapar. Jadi makan itu memang ketika kita sudah merasakan lapar atau memang sedang membutuhkan. Dan ketika kita makan tidak boleh berlebihan sampai kekenyangan. Pasti semangatnya hilang menuntut ilmu itu. Kita mau menuntut ilmu nanti jam 9, jam 8 pagi. Itu jangan sampai kekenyangan. Kalau kekenyangan itu saya jamin pasti nuntut ilmunya batal. Pasti batal itu. Pah nggak jadi pah, perut aku sakit gitu. Alasannya ibu-ibu begitu sih. Karena apa? Kekenyangan. Ya laki-laki juga begitu. Kalau kekenyangan pasti batal. Ya. Taib. Faidah yang kedua, yanbaghi li talibil ilmi alla yukthira minal akal. Seorang penuntut ilmu itu seharusnya yanbaghi itu tidak boleh banyak makan. Tadi selalu kita tekankan. Ya, nggak boleh banyak makan, nggak boleh banyak minum, hanya sebutuhnya aja. Ya, hanya sebutuhnya aja. Kalau misalnya di satu majelis ilmu disediakan makanan box, nasi pakai ayam dan lain sebagainya, kita masih kenyang, bawa ke rumah. Itu ya, kita simpan, kita bawa ke rumah. Jadi jangan begitu masih kenyang kita makan juga di tempat itu. Ya, ini jangan. Taib. Dalam kitab Syiar Alamin Nubala, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau pernah menjelaskan, li anna syiba yuthaqilul badan, karena kekenyangan itu membuat badan menjadi berat. Wa yuqassil qalb, kemudian menjadikan hati keras. Wa yuzilul fitnah, dan kemudian menghilangkan kecerdasan. Iya, kalau kita banyak makan, Bapak dan Ibu, itu Ustadz ngomong apa, itu pasti bengong, ya. Pelanga-pelongo, kekenyangan, ditanya nggak tahu. Kenapa? Karena kekenyangan, banyak makan. Ya. Wa yuzilul fitnah, wa yajlibun naum, dan membuat seseorang ngantuk, sering tidur. Itu kekenyangan. Wa yudhifu 'anil ibadah, dan ujungnya apa? Lemah untuk ibadah kepada Allah. Lemah untuk ibadah kepada Allah. Ini efeknya orang kalau kekenyangan. Ya. Bahkan kekenyangan ini, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau berkata bisa sampai haram. Kekenyangan itu bisa sampai haram ketika melemahkan ibadahnya kepada Allah. Wa ma jaa minan nahyi anhu mahmulun 'anil shiba 'ala shiba alladhi yusakkilul ma'idah. Larangan kekenyangan ini dimaksudkan pada kekenyangan yang membuat penuh perut dan membuat orangnya berat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Ya. Wa yufdi ilal bataril wal asyari wan naumi wal kasali, bikin males ibadah, bikin angkuh, bikin banyak tidur, dan bikin kaslan, bikin malas. Ya, bikin malas. Maka beliau mengatakan tantahiya karahatuhu ila tahrim, bisa jadi yang hukumnya tadinya makruh kemudian menjadi haram. Jadi haram. Kenapa? Jadi malas dalam ibadah. Jadi malas dalam ibadah, jadi lemah. Apalagi ma yatarattabu alaihi minal mafsadah, akan datang kerusakan-kerusakan berikutnya. Selain kerusakan akal, lemah akal, juga menimbulkan penyakit, menimbulkan banyak penyakit kekenyangan itu, ya, membahayakan kesehatan. Kemudian faidah berikutnya yang ketiga, yakfi liiqamati hayatil insan luqaimatun, cukuplah bagi manusia untuk hidup itu sebenarnya dengan beberapa suap makan. Itu cukup sebenarnya. Bapak dan Ibu bisa coba nanti nih, ya, siang gitu ya. Itu makan yang tadinya satu porsi sendiri, coba deh. Beli nasi Padang satu porsi, makan berdua sama istri. Itu cukup. Cukup banget. Kadang mata kita, hawa nafsu kita ini aja yang pengen makan nasi Padang, pakai tunjang, pakai apa lagi, enak. Tambah nasinya, Pak. Ditambah, begitu nambah perutnya kenyang. Padahal satu itu cukup mengenyangkan, gitu ya. Coba nanti deh. Kadang saya sama istri makan cukup satu porsi, beli satu porsi, lauknya mungkin dua ya, yang satu pakai rendang, satu ayam bakar, nasinya cukup setengah-setengah, itu sudah cukup. Ya. Dan itu membuat kita tetap segar, ya, untuk aktivitas berikutnya. Baik, berikutnya yang keempat. In aradal insan an yakula aktsara min luqaimatin, kalau manusia ingin makan lebih dari beberapa suap,
fal afdal an yuqassimu batnahu athlathan kama fil hadis. Maka yang paling utama adalah kita membagi perut kita menjadi 3 bagian tadi. Ya, menjadi 3 bagian tadi. Jadi sepertiganya buat makanan, sepertiganya buat minuman, sepertiganya dikosongin buat nafas. Kalau penuh, ya pasti timbul kerusakan yang lainnya, sakit perut, ya kemudian juga kalau sholat nantinya nggak khusyuk, kekenyangan, ngantuk, ini berbahaya. Belum lagi nanti timbul penyakit-penyakit yang lain. Kemudian faidah yang berikutnya, syumuliyatu syari'atul islamiyah li syatta minha al-hayati. Kesempurnaan syariat Islam ini mencakup semua aspek kehidupan. Jadi Islam ini mengatur dari mulai dia istinja, ya di dalam WC, bagaimana qada'il hajah, buang hajat, bagaimana al-ghuslu, mandi, berwudu dan lain sebagainya, sampai makan dan minum itu dibahas. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya Islam ini mendatangkan banyak kebaikan dalam semua aspek kehidupan. Kemudian faedah berikutnya, di antara faktor yang paling besar untuk membantu kita para penuntut ilmu memahami ilmu, kemudian menyingkirkan kejenuhan, itu adalah makan dengan kadar ukuran yang sedikit dari yang halal. Maksudnya makanannya yang halal, tetap harus halal, tetapi makannya juga jangan banyak-banyak, cukup sedikit aja. Yang penting tadi ya, menegakkan dhahrahu, menegakkan punggungnya. Al-Imam Syafi'i pernah berkata, ma syabi'tu mundu sitta asyrata sanah, aku enggak pernah kenyang sejak 16 tahun yang lalu. Lihat bagaimana pola makannya Imam Syafi'i. Aku tidak pernah kenyang sejak 16 tahun yang lalu. Jadi kalau makan, beliau itu makan cukup, sudah aktivitas lagi. Ya. Kalau kita kan enggak ya. Apalagi kita lagi banyak rezeki. Jalan-jalan kemana? Ke Jogja. Kulineran di sana, Pak. Wah, datang lihat YouTube. Wah, di sini ada leleknya Mbah Marto nih. Kan banyak di YouTube tuh. Datang. Wah, di sana ada sate koyor. Datang ke pasar Ngasem, semua dimakan. Penuntut ilmu nggak kayak begitu, secukupnya aja, ya jangan semuanya dimakan, penuh nanti perutnya, aktivitasnya nanti tersendat. Taib. Jadi banyak makan dan minum ini bisa menyebabkan tumpul pikirannya, ya banyak tidur, otaknya mandek, males badannya. Jadi bisa jadi dari sisi makruh tadi, benar kata Ibnu Hajar, bisa jadi haram karena menyebabkan apa? Kerusakan kesehatan bapak-bapak dan ibu-ibu. Kenapa? Karena tadi makanan itu dan minuman itu salah satu sumbernya penyakit. Ya, kita lihat di sini dari baitnya Ibnu Ar-Rumi dalam diwan atau ucapannya, beliau mengatakan fa inadda aktsara ma tarahu, sesungguhnya penyakit kebanyakan yang kamu lihat yakunu minat ta'am awish syarab. Kebanyakan penyakit kata Ibnu Ar-Rumi itu kebanyakan pemicunya dari makanan dan minuman. Kebanyakan itu ya dari makanan dan minuman. Apabila seorang penuntut ilmu makan dan minum melebihi batas, ini termasuk perbuatan berlebihan dan termasuk perbuatan menyakiti diri sendiri. Makanya kata Ibnu Hajar ini benar, bisa jadi haram. Karena Rasulullah mengatakan la darar wala dirar. Jangan kamu mencelakakan orang lain dan jangan mau dicelakakan. Ya, jangan menzolimi orang lain dan jangan zolimi dirimu sendiri, termasuk dalam makanan itu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu misalnya sudah tahu ada asam urat gitu ya, tapi tiap hari yang dimakan apa? Jeroan yang dimakan setiap hari itu ya. Udah tahu asam urat itu pantang dengan jeroan itu ya. Tiap hari tapi datangnya ke tukang nasi padang pakai tunjang lagi, pakai apa lagi? Ini mencelakakan diri sendiri. Bukannya nggak boleh. Lihat kaidahnya dalam makan dan minum Bapak dan Ibu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 31, Allah mengatakan wa kulu washrabu, makan dan minumlah. Tapi Allah mengatakan di sini garis tengahnya wala tusrifu, tapi jangan berlebihan. Ya, tapi jangan berlebihan. Makan boleh tuh jeroan, tapi jangan berlebihan. Setiap ke nasi padang yang dimakan selalu tunjang, kayak nggak ada
lauk yang lain gitu ya. Jangan berlebihan. Nah, ini termasuk perbuatan menyakiti diri sendiri, menyakiti diri sendiri. Baik, maka kemudian para ulama mengatakan jama'allahu bihadihil kalimatil hib kullahu. Sesungguhnya Allah telah menyatukan semua masalah kesehatan dalam kalimat tadi. Apa kalimat tadi itu? Tadi Allah mengatakan makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Itu intinya. Itu intinya. Baik, kemudian faedah berikutnya, apa makanan yang bagus bagi para penuntut ilmu? Syekh Badruddin Ibnu Jamaah di dalam kitabnya Tadhkiratus Sami wal Mutakallim, beliau menyebutkan makanan-makanan yang bisa membantu kecerdasan otak. Wa yanbaghi an yasta'mila ma ja'alahu Allah taala sababan. Sebaiknya seorang penuntut ilmu itu memilih makanan yang bisa meningkatkan kecerdasan otak. Seperti luban, mastik, kismis dan julab. Ini semua jenis-jenis biji-bijian. Ya, kismis itu dari anggur. Ya, kemudian juga ada dari biji mawar. Maka yang seperti ini berdasarkan penelitian ilmiah juga bisa meningkatkan kecerdasan otak. Jadi kita harus pintar milih nih. Penuntut ilmu lagi baca, kalau makan biji-bijian itu ya, itu nggak akan terlalu kenyang. Kalau makannya juga nggak banyak tentunya. Artinya tetap segar. Cemilannya itu. Tapi kalau cemilannya batagor, cilok, antum bisa bayangin dia bisa baca berapa halaman itu Al-Quran. Dia lagi baca Ramadan, malam itikaf. Cemilannya cuma kurma, anggur, selesai minum dia. Tapi kalau cemilannya ini ada batagor, ada kemudian roti bakar, martabak tuh yang tebal-tebal, yang isinya keju penuh gitu ya. Itu saya yakin Pak, 3 menit setelah makan berhenti dia. Kenapa? Ngantuk istirahat. Tapi kalau makanannya cuma kecil-kecil sedikit, itu akan lanjut dia belajar, lanjut dia baca Al-Quran. Ya, maka inilah kita harus pintar-pintar cari makanan yang membantu mencerdaskan otak kita, diantaranya kismis dan lain sebagainya. Kemudian air putih, air zam-zam terutama ya. Rasulullah SAW beliau bersabda, innaha mubarakah, sesungguhnya air zam-zam itu adalah air yang diberkahi, wa innaha tu'amu tu'min, dan dia adalah makanan yang baik. Artinya air zam-zam ini bisa mengenyangkan. Kemudian apalagi air putih secara umum, karena tubuh kita ini 70% terdiri dari air. Jadi kalau kita kurang air, mungkin antum juga pernah merasakan ya, semangat kerja, semangat baca, itu sampai lupa minum air putih. Akhirnya apa? Kepala pusing. Itu seperti itu. Maka obatnya apa? Di antaranya barangkali dia dehidrasi, kurang air Bapak dan Ibu. Maka banyak minum air putih. Ya. Kemudian tadi ya, kacang dan biji-bijian. Karena di dalamnya ini ada omega 3, ada vitamin E, dan ini melindungi sel otak kita, berfungsi memperbaiki juga dan menurunkan resiko Alzheimer. Apa Alzheimer itu? Satu penyakit saraf yang biasanya dialami orang-orang yang lanjut usia. Lupa, ya, lupa ingatan, berpikir. Bisa jangka panjang ingatan yang lama, bisa juga ingatan jangka pendek, atau semuanya. Pikun bahasa kita tuh ya. Maka salah satunya adalah makan makanan yang bisa membantu nutrisi ke otak kita, seperti apa? Kacang dan biji-bijian, kismis dan lain sebagainya. Kafein juga, kopi gitu ya. Kopi ini juga bisa membantu menambah energi dan meningkatkan fokus berdasarkan beberapa penelitian. Baik, kemudian makanan-makanan yang berbahaya bagi penuntut ilmu. Di antaranya adalah minuman yang manis, ini berbahaya, apalagi yang instan. Ya, hati-hati nih Bapak dan Ibu, terutama orang-orang yang suka nyetir, driver, itu suka minum kerating deng, apalagi kuku bima, extra jos. Oh ini bahaya nih, bahaya. Ya, saya punya kawan kerja itu, kalau shift malam itu makanannya mie goreng, minumannya kuku bima, terus seperti itu. Qadarullah dia sakit, masih muda dan meninggal dunia dan divonis ginjalnya rusak. Kalau saya ditanya kenapa? Karena saya salah satu teman dekat dia, karena saya tahu kebiasaan dia. Malam itu pasti extra jos kuku bima. Bahaya, jangan. Ya, air putih, Pak. Udah itu paling bagus. Ngantuk obatnya apa? Tidur, nggak ada yang lain.
minum kopi sedikit tidur, dah. Ya, maka jangan minum minuman yang seperti ini, berbahaya. Apalagi minuman saset tadi. Anak-anak kita juga perhatikan itu. Ada, maaf ya, saya sebut merek-mereknya, ada Marimas misalnya, yang saset-sasetan kayak begitu. Ya, diseduh, emang enak Pak, tidak kita pungkiri enak, seger, tapi berbahaya buat ginjal kita, gitu ya. Maka penuntut ilmu menjauhi minuman-minuman makanan yang berbahaya. Apalagi apa nih, alkohol, ini jelas-jelas ya, ini berbahaya, bisa membuat otak ini menjadi rusak, ya, membuat bertingkah seperti orang gila. Ini berbahaya. Bahkan ada kisah nyata orang di luar negeri sana, ketika seorang ibu sedang minum minuman sama adiknya, ya, sama adiknya dia minum minuman, kemudian juga sama kakaknya dia minum minuman, ibunya akhirnya berzina dengan anaknya sendiri, dengan abangnya. Ya, ini karena pengaruh alkohol, berbahaya. Ya, makanya bapak dan ibu, ini orang-orang minum alkohol mabok, ini jangan dideketin. Kalau misalnya di lingkungan gini ada orang mabok gitu ya, segera panggil keamanan, babinsa setempat. Jangan antum sendiri, antum bisa dianiaya, bisa dibunuh, bahaya. Karena orang ini orang gila, akalnya sudah rusak, ya. Baik, inilah ya pembahasan kita di dalam poin yang keempat, yakni tentang ada musibah. Jadi tidak boleh berlebihan, tidak boleh kekenyangan di dalam makan. Baik, kita masuk kepada pembahasan yang kelima. Baik, maaf, saya tanya dulu, kita sampai jam berapa Pak? Nih, tanya jawab jam berapa? 45 tanya jawab. Baik, kita lanjut kalau gitu bab kelima. Ya, tatsabutu fil futya. Ada penuntut ilmu berikutnya adalah kita tabayun, Pak. Kalau ada sebuah fatwa, ada sebuah kabar tentang seseorang, ada fatwa begini begitu, tabayun. Ya, kita verifikasi fatwanya ini benar atau tidak. Lihat hadisnya, hadis yang pertama di sini. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man uftiya bi ghairi ilmin kana itsmuhu 'ala man aftahu." Siapa yang diberi fatwa tanpa ilmu, maka dosanya ditanggung orang yang memberi fatwa. Wa man asyara 'ala akhihi bi amrin ya'lamu anna rusyda fi ghairihi faqad khanahu. Dan kemudian beliau mengatakan, barang siapa memberi isyarat kepada saudaranya dalam suatu perkara dan dia mengetahui bahwa yang benar itu adalah fatwanya orang lain, tapi dia memaksakan, gengsi. Kalau dia salah dia gengsi, dia pertahankan saya yang benar, padahal dia tahu yang benar yang sana. Orang seperti ini dia telah berkhianat. Dia telah berkhianat. Baik, kita lihat penjelasan di dalam hadis. Man uftiya bi ghairi ilmin, siapa yang memberi fatwa tanpa ilmu, dosanya ditanggung. Maksudnya adalah kalau fatwanya ini adalah karena kebodohan dan hawa nafsu untuk kepentingan sendiri. Seperti antum pernah dengar hadis gak? Siapa yang di dalam mulutnya, kerongkongannya Bapak, ada bekas kopi, di dalam mulutnya ada bekas kopi, ada gelaraknya kopi, bubuk-bubuknya kopi, dijamin masuk surga. Ini ustadznya ngomong gitu, itu hadis padahal hadisnya palsu. Tapi karena ustadznya doyan ngopi, hadis itu diangkat. Subhanallah. Ya. Yatabawwa maq'adahu minan nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berdusta atas namaku, siap-siap tempat duduknya di neraka. Ya. Baik, masyaallah muslimin. Jadi kita nggak boleh nih dalam beragama kita mengutamakan kepentingan kita pribadi, itu nggak boleh. Ya, kalau kita tahu kita salah, kita katakan kemarin saya yang salah, yang benar ustadz itu. Gitu. Jadi kalau orang berfatwa dengan kebodohan, dengan hawa nafsu dia, kepentingan dia, maka orang yang memberi fatwa itu akan berdosa dan menanggung dosa orang-orang yang mengikuti fatwanya dia. Ya, mengikuti fatwanya dia. Baik. Kemudian ucapan beliau, siapa yang memberi petunjuk kepada saudaranya suatu perkara yang dia tahu bahwa petunjuk itu adalah benar, ada pada orang itu bukan pada dia, maka dia telah berkhianat. Ya. Baik, maka orang tersebut dia mengetahui maslahat bagi orang yang meminta petunjuk dan nasihat, namun dia menunjukkan sesuatu yang bertentangan dengan maslahat, maka orang ini adalah orang yang berkhianat. Jadi dalam berfatwa juga kita harus tahu tentang kondisi orangnya. Ya, kondisi orangnya. Kemudian harus kembali rujuk kalau memang dia fatwanya salah,
dia harus rujuk. Kemudian faidah di dalam hadis ini, yang pertama adalah al-hathu ala tathabuti fil futya, anjuran agar kita berhati-hati dalam memberikan fatwa. Nah, hati-hati dalam memberikan fatwa, karena berbahaya. Kalau fatwanya benar, pahala dapat. Tapi kalau fatwanya salah karena hawa nafsu, karena kebodohan dia asal jawab aja, maka dia bisa berdosa nanti. Ya, lihat hadisnya di sini. Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Muslim, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah." Siapa yang memulai mengerjakan perbuatan yang baik, falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yunqasa min ujurihim syai'. Ya, siapa yang memulai mengerjakan perbuatan yang baik dalam Islam, dia memperoleh pahala orang yang mengerjakannya tanpa dikurangi sedikit pun pahala itu. Sebaliknya, Rasulullah mengatakan, "Wa man sana fil Islami sunnatan sayyi'atan kana 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha min ba'di min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'." Kalau dia menunjukkan sesuatu yang buruk lalu dikerjakan sama yang lain, maka dia juga mendapatkan dosa orang yang mengerjakannya tanpa dikurangi sedikit pun. Ini berbahaya. Artinya ketika kita ditanya tentang sesuatu, Bapak dan Ibu, dan kita nggak bisa jawab, maka jangan malu kita mengatakan saya tidak tahu. Jangan gengsi, saya nggak tahu. Ya, kita lihat contohnya di poin yang kedua, di faidah yang kedua, la yajuzu li ahadin an yuftiya fi mas'alatin yajhaluha. Tidak boleh seseorang memberikan fatwa dalam masalah yang dia masih jahil, yang dia masih nggak tahu, masih bodoh. Kalau kita nggak tahu, kita bilang nggak tahu. Ya. Kalau kita nggak tahu, maka katakan aku tidak tahu, la adri la afham, saya nggak faham. Tanyakan nanti ke ustadz yang mengajar ini, tanyakan ke ustadz fulan, itu nggak masalah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Jangan kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu Bapak dan Ibu akan dimintai pertanggungjawabannya. Semua dimintai pertanggungjawaban. Jadi kalau kita nggak tahu tentang sesuatu, katakan aku tidak tahu. Lihat Imam Asy-Sya'bi rahimahullah pernah ditanya suatu hal, lalu beliau mengatakan saya tidak tahu. Maka si penanya ini bertanya dan berkata, apakah kamu tidak malu mengatakan tidak tahu, padahal engkau adalah ahli fikih di Irak? Maka beliau mengatakan, tidak, saya tidak malu, karena para malaikat sekalipun tidak malu mengatakan mereka tidak tahu ketika Allah bertanya kepada malaikat, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَائِهَا أُولَٰئِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Ketika Allah mengatakan, dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda, semua dunia ini disebutkan sama Allah, diajarin kepada Nabi Adam. Kemudian diperlihatkan kepada para malaikat bahwasanya Adam ini cerdas. Maka kemudian Allah mengatakan, sebutkan kepadaku nama-nama benda ini jika kamu benar. Jika kamu tahu, wahai para malaikat, jika kamu benar-benar merasa lebih cerdas dari Adam. Apa kata para malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana, la ilma lana. Kata malaikat, maha suci engkau, tidak ada ilmu bagi kami. Kami enggak tahu. Illa ma'allamtana, selain dari apa yang telah engkau ajarkan pada kami. Malaikat aja enggak malu bilang saya tidak tahu, maka kenapa kita harus malu? Ya. Nanti ada yang nanya ke antum, Ustaz, tentang masalah muamalah, masalah zakat, masalah hutang pihutang. Kalau enggak tahu katakan tidak tahu. Jangan mengatakan oh boleh, enggak apa-apa, enggak boleh, enggak apa-apa, halal. Akhirnya orang ini terjerumus ke dalam hutang yang haram. Nah, ini berbahaya. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Ini ucapan Imam Asy-Sya'bi dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi. Ya, jadi jangan malu bilang nggak tahu. Dalam berfatwa jangan sembarangan. Ya. Nanti diikutin orang banyak,
akhirnya apa? Akhirnya bikin kesesatan, bikin keributan. Ya. Lihat juga dalam kitab Sifatus Safwah Al-Imam Al-Jauzi, ya, rahimahullah. Beliau menceritakan tentang seorang laki-laki yang bertanya kepada Imam Malik. Imam Malik bin Anas, ya, ini sahibul madhab Maliki. Beliau pernah datang seorang laki-laki kepada beliau. Sa'ala rajulun malikan an mas'alah. Dia datang satu masalah kepada Imam Malik dan berkata, la ahsinuha. Kemudian Imam Malik berkata, saya enggak tahu masalah itu dengan baik. Maka laki-laki itu berkata, inni darabtu ilaika kada wa kada lias'alaka anha. Ya. Sungguh saya telah datang kepadamu dengan ini dan begini. Maka Malik kemudian berkata, fa idza raja'ta ila makanika wa mawdi'ika fa akhbiruhum anni qultu laka la ahsinuha. Wah Imam Malik, saya ini datang dari satu tempat, jadi ternyata laki-laki ini tuh nggak kayak sekarang Pak. Zaman sekarang itu bisa tanya Ustadz via telepon, via WA gitu. Zaman dulu itu di satu penduduk kampung mereka nulis surat. Siapa yang mau ke Imam Malik pada hari Ahad? Saya, nih nitip pertanyaan. Suratnya dibawa sama laki-laki ini, kemudian datang ke Imam Malik. Ini daftar pertanyaan banyak, dibacain semuanya. Kemudian Imam Malik satu pun nggak ada yang dijawab sama Malik. Kenapa? Karena beliau hati-hati. Dia mengatakan la ahsinuha, saya nggak tahu perkara itu dengan baik. Semuanya nggak ada yang dijawab. Karena Imam Malik memang nggak tahu jawabannya. Ya. Kemudian orang ini komplain, saya sudah bawa banyak pertanyaan nggak ada yang dijawab. Gitu ya. Maka Imam Malik mengatakan, fa idza raja'ta ila makanik, kalau engkau kemudian datang kembali ke tempat kamu, wa maudi'ika, dan kemudian engkau bertemu dengan mereka, fa akhbiruhum, kabarkan kepada mereka, anni qultu laka la ahsinuha, sampaikan Imam Malik berkata, enggak bisa jawab, saya enggak bisa jawab pertanyaan itu dengan baik. Baik, maka inilah sekelas Imam Malik aja enggak malu bilang enggak tahu Pak. Apalagi kita yang baru sholat 5 waktu, yang juz 30 mungkin kita belum hafal juga, ya, baru pesantren 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, apalagi ustadz-ustadz yang ada di TV, kayaknya semuanya tahu masalah dia itu. Ditanya bisa jawab. Padahal kalau kita dengerin jawabannya ngaco semuanya itu. Ya, jawabannya ngaco semuanya. Maka inilah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tidak boleh bagi kita la yajuzu li ahadin an yushira ala ahadin bima yarahu laisa min maslahah, ya. Jadi kita tidak boleh memberikan sebuah fatwa yang kita nggak tahu di sana. Atau tidak boleh juga dalam poin berikutnya di sini seseorang memberikan nasihat kepada orang lain dengan sesuatu yang dia lihat tidak sesuai dengan maslahat orang yang meminta nasihat, ya. Taib, inilah barangkali ya masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan pada poin yang keempat dan poin yang kelima, agar kita penuntut ilmu ini tadi jangan sampai kekenyangan dalam menuntut ilmu, dalam ibadah, nanti bisa lemah. Kemudian bab berikutnya kita tadi sudah bahas, agar kita mau tabayun, mau mengecek fatwa, jangan mudah termakan kabar-kabar fatwa-fatwa yang bisa membuat keributan. Ini kan berbahaya, bisa nanti menyesatkan satu golongan, ya, bisa kemudian mengusir satu golongan. Ini berbahaya, ini tidak boleh. Maka harus dia mengecek fatwa tersebut tabayun. Gurunya juga sama. Kita itu para dai harus mencontohkan yang terbaik, ya. Karena seorang ulama, seorang guru ini abaur ruh. Dia ini seperti bapaknya roh bagi murid-muridnya, menjadi contoh. Dan itu terbukti di negara kita ini. Kalau misalnya kita punya banyak murid pengikut, ya, gurunya rambutnya panjang, pirang, kira-kira muridnya gimana? Sama, muridnya juga begitu. Gurunya kalau ngajar teriak-teriak, mencela pemerintah, muridnya sama pasti. Maka seorang penuntut ilmu, seorang guru, seorang dai itu harus mencontohkan semuanya yang baik-baik, ya, semua yang baik-baik, adab yang baik, ajarkan dia memaafkan, kesabaran, ya. Tapi kalau gurunya mengajarkan keburukan, dilakukan sama murid-muridnya, maka dosa-dosanya akan terus berjalan sampai kepada dia. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Maka ini yang bisa disampaikan. Silakan.
Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustaz atas jawabannya. Materi yang dibawakan tadi memang saat-saat ini memang relate dengan kehidupan yang dimana hampir setiap hari kita disuguhkan. Kalau di media sosial itu tadi saya sampaikan kemudian ya, makanan berlebihan bahkan dipertontonkan makanan yang tidak halal sehingga dapat mempengaruhi juga kebanyakan orang-orang muslim untuk mencoba. Dan terus juga dengan makin maraknya media sosial ya banyak tersebarnya fitnah ya, dan fitnah yang menyebabkan orang-orang itu merasa paling benar. Nah, makanya sangat benar sekali dengan materi tentang ini. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ada pertanyaan terkait materi kita khususkan untuk materi kita ya, yaitu terkait adat makan dan tabayun. Kami persilakan kita batasi karena waktu 3 pertanyaan saja. Dari bapak-bapak ada pertanyaan silakan. Atau dari ibu-ibu silakan. Ya. Dari sudut sebelah kiri ada. Udah, mau tanya? Aman? Dari bapak-bapak sebelah kanan aman? Dari tengah? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Ya. Saya sangat jelas Bapak. ID ada? Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, dikarenakan setelah ini juga kita akan ada sarapan, akan juga jadi tadinya mau berdua banget Ustaz, tapi karena tadi perjalanan berlebihan, aduh saya keren juga nih. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu setelah ini kita ada sarapan pagi. Kami ucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah menyiapkan sajian pada hari ini. Dan saya juga ucapkan khusus kepada para jamaah Masjid Magirik yang setiap kajian selalu hadir. Terima kasih. Dan juga kami sampaikan juga kepada jamaah Muslimah bahwa di Masjid Magirik juga ada kajian setiap hari Sabtu subuh. Jadi nanti kita karena masih bisa sopet di RW 03, yuk kita hadir di semua majelis-majelis ilmu yang untuk menambah hasanah ilmu. Baik, terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita simak menjadi amal buat kita amalkan, dan mudah-mudahan sangat bermanfaat di kehidupan kita sekarang. Amin. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.